Shalom saudaraku, kita jumpa kembali pada hari ke-7 dalam perjalanan 40 hari doa puasa nasional kita bersama-sama. 16 Februari. Tema firman Tuhan hari ini adalah panggilan berkomunitas dalam Kristus. Kita berdoa. Tuhan, kami memohon pewahyuan dari-Mu, sehingga kami mampu mengerti sabda-Mu yang akan Engkau sampaikan hari ini. Kami siap mendengarkan Engkau dan siap melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Panggilan berkomunitas dalam Kristus. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Berkomunitas dalam Kristus berbeda dengan komunitas-komunitas lain di mana manusia sebagai makhluk sosial. Komunitas Kristen diikat dalam satu iman, satu kasih, dan satu pengharapan dalam Kristus Sang Juru Selamat. Sebab berkomunitas dalam Kristus adalah bahwa kita menjadi satu ikatan sebagai umat Allah, suatu komunitas yang sangat berbeda tentang maksud dan tujuan daripada segala ikatan komunitas yang ada di dunia. Kristus melalui pengorbanannya telah memanggil kita untuk masuk dan menjadi bagian dari anggota tubuhnya. Seperti pada anggota tubuh kita, saling membutuhkan satu sama lain agar dapat melakukan semua apa yang ingin dilakukan oleh hati dan pikiran kita. Demikian juga halnya kita berkomunitas dalam Kristus, yaitu hidup saling terikat pada Kristus sebagai anggota-anggota tubuhnya. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bersekutu dalam Kristus akan membuat kita merasakan kehangatan kasih Kristus antar sesama. Kita merasakan kepedulian sesama kita. Merasakan bahwa kita tidak sendiri dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Dalam persekutuan sebagai umat Allah, kita juga dapat saling menguatkan, saling menopang agar tidak mudah dijatuhkan oleh berbagai pencobaan yang datang menyerang kita. Dalam persekutuan bersama, kita dapat saling mengerti kesusahan bahkan penderitaan sesama, sehingga kita dapat menangis dengan saudara yang menangis dan bersukacita dengan saudara yang bersukacita. Tantangan berat untuk kita berkomunitas bersama dalam Kristus adalah jarak tempat tinggal satu dengan yang lain, kesibukan dalam pekerjaan sehari-hari, dan waktu yang semakin terasa sangat sedikit dan cepat berlalu. Berkomunitas dalam Kristus bukan seperti arisan atau para sosialita berkumpul. Panggilan untuk berkomunitas dalam Kristus adalah perintah dari Tuhan sendiri. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini adalah suatu perintah. Perintah Tuhan ini bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kemajuan iman kita. Persahabatan melalui percakapan yang membangun disertai perasaan kasih terhadap sesama, saudara seiman, akan menolong kita mengalami pertumbuhan iman. Masa-masa ini kita menghadapi berbagai situasi yang sering membuat hati kita ciut saat memikirkan apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang. Menaati perintah Allah agar kita selalu berada dalam komunitas sebagai umat Allah akan membuat pertumbuhan iman kita dan pengenalan akan Allah semakin kuat dan dewasa. Seraya menyadari bahwa hari Tuhan semakin dekat, dunia kita sedang diancam oleh berbagai senjata pemusnah, laksana bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki yang menewaskan ribuan ratusan orang dan yang membuat ribuan orang menjadi cacat permanen hanya disebut baby atau bayi dibandingkan dengan senjata nuklir yang dimiliki oleh beberapa negara saat ini. Jika sampai terjadi perang antar negara pemilik senjata nuklir, habislah semua makhluk di bumi ini. Hari Tuhan sudah dekat. Segala kejayaan, kemuliaan, kekayaan manusia tidak akan berguna sedikit pun pada saat Kristus datang kembali. Apa yang kita anggap penting dan sangat berarti bagi hidup kita akan lenyap dengan sekejap. Hari Tuhan sudah dekat. Dapat berarti Kristus akan segera kembali.
Tapi jangan terlalu memikirkan tentang hal itu saja, karena hari Tuhan dapat juga berarti hari di mana kita dipanggil untuk bertemu Tuhan. Nabi Amos berkata, bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Amos 4 ayat 12. Bangunlah persahabatan dan persekutuan yang diikat oleh kasih Kristus dengan sesama anak Tuhan. Panggilan untuk selalu berada dalam Kristus adalah hubungan kita dengan Kristus sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus tidak akan merengek-rengek agar kita selalu mendekatkan diri kepadanya untuk mengasihi Dia ataupun bersandar kepadanya. Kitalah yang merasakan bahwa kita perlu untuk selalu ada di hadiratnya, selalu mengasihi Dia, dan selalu merindukan untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Renungan ini ditulis oleh RS. Mari kita berdoa bersama. Kita akan berdoa agar orang percaya mampu hidup saling mengasihi sebagai satu keluarga Allah, yang oleh Kristus semua orang percaya hendaknya saling terikat pada Kristus sebagai anggota-anggota tubuhnya. Yang kedua, kita berdoa agar apapun pergumulan umat di tengah-tengah dunia ini tidak memudarkan kegairahan orang yang percaya untuk bersekutu sebagai satu komunitas iman dalam Kristus. Yang ketiga, kita berdoa agar komunitas orang percaya menjadi seperti jemaat mula-mula. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa kiranya setiap orang percaya mampu hidup saling mengasihi sebagai satu keluarga Allah, yang oleh Kristus semua orang percaya kiranya saling terikat pada Kristus sebagai anggota tubuhnya. Biarlah kiranya gerejamu masing-masing dihidupkan oleh ikatan dan hubungan ini dengan Kristus. Hamba juga berdoa untuk pergumulan umatmu di tengah-tengah dunia ini, kiranya tidak akan memudarkan kegairahan mereka untuk bersekutu dan berkomunitas iman di dalam Kristus. Hamba berdoa Tuhan, kiranya komunitas orang yang percaya menjadi seperti komunitas jemaat mula-mula. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.